sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama, kita serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih buat ibadah sore hari ini bersama-sama umat-Mu di JKI Plus Kuneo ini Tuhan. Kami boleh datang bersekutu, bersama-sama merendahkan diri mencari akan wajah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkeram setiap kami dengan kuasa-Mu. Berikan setiap kami hati yang merindu, hati yang haus akan Engkau Tuhan. Dan biarlah sore hari ini di saat kami memuji dan menyembah-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus hadir dan bertahta di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Kami naikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Naikkan pujian bersama-sama. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Mari angkat tanganmu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku menggantikan diriku.
Dia Allah yang melihat setiap hati kita. Dia rindu sore hari kita mau datang dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Sebab itu mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, apa arti hidup? Mari sama-sama. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidup? Mari jemaat Tuhan katakan, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik, Engkau setia. Mari angkat penyembahanmu, mari angkat hatimu. Haleluya, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi sembah Dia, sembah, sembah Yesus. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari pribadi lepas pribadi, mari alami Tuhan sore hari. Mari pribadi lepas pribadi menyembah Dia. Shabbat
di luar Tuhan, kami akan binasa. Tetapi di dalam Tuhan kami beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah meliputi hidup kami, menyertai kehidupan kami. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Kami mau memuji Engkau, kan mau memuliakan Engkau lebih lagi. Yaralaba, 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 dengan segenap hati kami muliakan Tuhan. Ini kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu.
Dia Raja yang kuat dan berkuasa, berilah kuatkan kita. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita kehidupan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita aja, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya tercurahkan di kita, katakan amin. Semua berkata, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Berilah kuatkan kita. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita berhitungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita aja, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita aja, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Tuhan kita aja, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara siap terima mujizat Tuhan sore hari ini? Berikan salam kanan kirimu, katakan siap terima mujizat Tuhan sore hari ini. Kuasanya dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Katakan Tuhan kau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Katakan rohmu
senada dengan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Yes. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama, saudara. Haleluya. Kami umatmu, kami datang menyembahmu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan sore hari ini. Nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan kemuliaannya sama-sama. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan surga. Kami datang bersatu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami datang bersatu. Amin. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, semuanya sama-sama. Senada dengan surga. Bapak Ibu Saudara, senada dengan surga. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, bahwa kami lebih lagi untuk kami boleh menyembah. Thank you Jesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sama-sama. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita semua. Katakan sama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
angkat tangan sama-sama, angkat wajah kepada Bapa di surga, katakan, karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Apa. Karama-ramata, karama-ramasa, karama-ramata, ya-ramasa, karama-ramata, ramasi. Lagi katakan, karena salibmu, karena salibmu hidup. Karena salibmu Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat. Taruh tangan di dada biar WA nyanyi. Karena salibmu. Roh Kudus, tempat bernaung adalah hati kami. Terus menerus Tuhan ingatkan kami akan karya-Mu yang luar biasa, korban Yesus di kayu salib. Biar roh kemuliaan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Baik, saya undang Bapak Pendeta Suhan untuk masuk. Dan Kau ada di tengah-tengah kami dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Firman-Mu mengerjakan semua yang Kau janjikan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa terobosan terjadi, hidup kami dipulihkan. Engkau memberkati kami. Dan seluruh yang tercatat dalam kitab suci, semua hal yang baik, hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh masa depan, Kau curahkan bagi semua kami. Sebab Kau Bapa yang baik. Kami duduk diam mencari akan wajah-Mu, menanti-nantikan setiap perkataan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Sebab roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan telah Kau beri bagi setiap kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kemuliaan. Saya percaya ini bukan satu kebetulan kita diberi kesempatan untuk ibadah di suatu tempat yang tinggi. Kita bisa melihat satu lingkaran utuh kota Surabaya. Kalau kita baca Injil, kita juga bisa ingat kejadian setelah Yesus keluar dari padang gurun. Setan membawa Yesus naik ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan keindahan dunia. Dan setan menawarkan kepada Yesus suatu persekutuan
untuk memberikan kepada Yesus kemuliaan dunia. Dan Yesus dengan tegas menolak. Tuhan Yesus berkata, hanya kepada Tuhan Allahmu Bapa di sorga saja engkau menyembah. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang saya mau sampaikan sekaitan kemuliaan Tuhan ini. Mari pertama-tama kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-25. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya sama-sama, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya sama-sama, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal pertama, jikalau engkau rindu melihat kemuliaan Tuhan, engkau ingin hidup di dalam kemuliaan Tuhan, engkau harus memberi dirimu untuk dimuridkan Tuhan. Harus merelakan dirimu untuk diproses, dibentuk Tuhan. Terkadang di dalam hidup ini, ketika Tuhan berkarya mendidik kita, mengajar kita, ada banyak hal kita sulit mengerti. Jalan Tuhan terkadang tidak terselami. Terkadang perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup kita, kita bertanya, kenapa terjadi? Mengapa harus terjadi? Sampai suatu masa kita alami, kita keluar, kita berkemenangan, baru kita peroleh pengertian. Ternyata semua itu adalah hal yang memang Tuhan izinkan terjadi. Memang ada rencana Tuhan di balik hal yang tidak menyenangkan itu, untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita mandiri di dalam kehidupan ini. Saya teringat di masa muda saya, di dalam suatu kesempatan retreat, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, saya melihat seorang anak muda diangkat naik keluar dari tubuhnya, dibawa naik sangat tinggi, melebihi langit atas. Dan dalam penglihatan itu, anak muda ini berdiri di sebuah pintu gerbang. Besar sekali gerbangnya, dan warnanya itu warna kuning tua, seperti kalau Bapak Ibu membeli logam mulia, itu seperti itu, tua sekali dan besar. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu pernah pergi ke negeri tirai bambu, negeri Cina, Bapak Ibu akan melihat suatu pintu kuburan di Mingtong. Ini pintu di atas langit ini lebih besar dan benar-benar dari emas tua. Dan ketika pintu itu terbuka, dari dalam keluar cahaya putih kemilau, sesuatu yang membuat mata silau. Dan begitu dilihat, berbeda dengan pintunya, lantainya itu putih sekali. Dan anak muda ini berjalan dan berhenti di dalam suatu area, dalam kesunyian, tenang, tidak ada suara. Lalu dia melihat sesuatu di depan, ada satu tata. Tatanya itu megah sekali, dan sosok itu duduk di tata itu. Dan tiba-tiba juga matanya diarahkan oleh roh, melihat suatu kemilau, besar sekali apinya,
Dan sampai dia harus tutup matanya. Karena api yang menghanguskan itu besar nampaknya. Lalu dia memalingkan muka untuk melihat yang duduk di tahta. Penglihatan yang ditulis oleh kitab suci, dia duduk di sebelah kanan Bapa itu. Iya dan amin. Anak muda ini tadi dalam tubuh atau di luar tubuh melihat penglihatan ini dan dibawa naik ke atas. Itukah tata sorga Bapa? Itukah tempat kemuliaan dari segala sumber kehidupan? Lalu anak muda ini berjalan menaiki tangga demi tangga. Hening dan sunyi, hanya terdengar langkah kaki saja. Dan begitu sampai di tata itu, anak muda ini jatuh bertelut, bersujud. Yang duduk di tata itu berdiri, lalu memegang kepalanya. Dalam penglihatan roh itu, nampak sekali tangan itu berlubang. Kita mengenalnya sebagai anak domba Allah, juru selamat dunia, sang penebus, pemilik kemuliaan. Dan saya mendengar tadi dalam tubuh atau di dalam tubuh atau di luar tubuh, anak muda ini berkata, Tuhan, biarkan aku tinggal menetap di sini. Dan suara pemilik tangan berlubang itu berkata, anakku, tugasmu belum selesai. Engkau memang akan tinggal di sini, tetapi turunlah kembali ke bumi, selesaikan pekerjaanmu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba penglihatan itu berganti. Ada suara-suara yang muncul, auman singa, suara pekik, sesuatu bergelora di dalam ruangan itu. Dan saya melihat di dalam tubuh atau di luar tubuh anak muda itu turun dari tata itu, turun ke bumi. Dan nampak begitu sampai di bumi, anak muda ini dipenuhi dengan mata di seluruh tubuhnya. Tidak ada celah satu bagian dari tubuhnya yang tidak ada mata. Seluruh tubuhnya penuh dengan mata. Ini suatu hal yang terjadi di dalam Tuhan yang tidak dimengerti oleh seorang anak muda. Dan ini sesuatu yang tersimpan, tercatat, dan bisa dilihat seperti video yang kapanpun diputar. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pengalaman supranatural di dalam hidup kita perlukan. Karena Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, adalah Rabi, Guru, Bapa, Nabi, adalah bergerak di dalam supranatural. Dia menggenapi kitab Taurat. Dia membuat semua kitab suci itu menjadi perbuatan. Dia mengimplementasi semua pernyataan, semua nubuatan menjadi tindakan, menjadi buah, menjadi nyata di dalam kehidupan. Bahkan yang mati secara dunia pun dia bisa beri kesempatan hidup lagi. Dia jawaban di dalam kemuliaan ini. Anak muda yang dipenuhi dengan mata ini di kemudian hari diberi pemahaman, pengertian. Ada di dalam kitab Yehezkiel, ada di dalam kitab Wahyu, semua itu. Dan itulah panggilannya. Anak muda ini melihat begitu banyak, melebihi banyak hamba Tuhan. Anak muda ini melihat melebihi kapasitas usianya. Anak muda ini dipercayakan bahkan menutup mata. Ada banyak membuat sejarah gereja-gereja Tuhan. Dan anak muda itu hidupnya hanya untuk Tuhan. Suatu keadaan yang kita tahu bahwa itu kemuliaan, panggilan Tuhan. Dan di kemudian hari anak muda itu disandingkan dengan seorang hamba Tuhan untuk berkeluarga. Padahal anak muda itu sudah berkata kepada Tuhan, aku tidak mau menikah, biarkan aku menikah dengan kehendakmu, dengan kerajaan surgamu. Tetapi sang pemilik kemuliaan itu berkata, istrimu hambaku. Menikahlah dia. Dan istrinya yang seorang pendeta yang menggembalakan ribuan anak muda itu justru terbalik, punya gelar pendeta tetapi tidak mengalami apa yang dialami anak muda ini. Istrinya yang pendeta 9 tahun lamanya belajar untuk mengenal Tuhan dan mengalami pengalaman sorgawi lewat suaminya. Dan
Dan siapa sangka di kemudian hari istri dari anak muda ini diambil Tuhan. Dan anak muda itu tidak bergeming, tidak bertanya mengapa, tidak memilih apapun. Tetapi anak muda itu berkata kepada Tuhan, tugasku di dalam kemuliaan-Mu biar berhenti pada momen ini saja. Biarkan aku hidup jadi orang biasa, kata anak muda ini. Biarkan aku membesarkan anak-anakku. Siapa sangka tangan yang berlubang itu di suatu pagi selepas siang itu istrinya dimakamkan, sore hari dia membongkar lemari pakaiannya, isinya kosong semua karena semua isi lemarinya adalah 90% punya istrinya. Dini hari dia biarkan anak-anaknya tidur di ranjangnya, dia memilih menggelar sebuah kasur di kamarnya, dan yang tangan berlubang itu berdiri tepat di tempatnya. Lalu anak muda ini kembali bersujud seperti yang nampak di sorga. Dia cuma menangis. Tidak ada keluar perkataan, tetapi tangan yang pernah memegangnya di sorga, memegangnya di bumi. Dan itu seperti seorang papa memegang kepala anaknya. Tangisan pagi itu lama sekali Bapak Ibu, sampai terdengar suara yang agung, pemilik kemuliaan itu berkata, jikalau engkau tidak mau lagi berdiri di mimbarmu, umatku, gereja-gerejaku akan kehilangan suara kemuliaan. Suara kemurnian itu akan terhilang dari rumahku. Dalam tangisan hebat, anak muda itu berkata, jikalau itu kehendak-Mu. Ada beberapa tanda pagi itu terjadi perbincangan manusia dengan pemilik kemuliaan, Bapak Ibu. Ada 3 tanda yang dimintanya. Yang pertama, dia berkata, biarkan aku menjalani masa dukaku 7 tahun lamanya. Yang kedua dikatakan, jikalau engkau adalah sumber kehidupan pemilik kemuliaan, penyakit kanker bening yang merenggut nyawa istriku, biarkan aku menyembuhkannya dalam nama-Mu, dalam kuasa-Mu. Dan yang ketiga, dia menutup pintu hati, pintu cintanya, karena dia tahu tidak mungkin ada manusia bisa melewati bagian ini kecuali kehendak Tuhan. Di tanda ketiga, dia berkata kepada pemilik tangan yang berlubang itu, jikalau engkau menghendaki aku berkeluarga demi melayani engkau menggenapi panggilan-Mu untuk melengkapi karya sisa hidupku, jikalau engkau hendak memberi lagi istri bagiku, biarkan anak-anakku yang memutuskannya, biarkan anak-anakku yang memilihnya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, semua itu terjadi dan tergenapi. Kalau kita tidak punya hati murid, kalau kita berpikir di dalam kekristenan ini bahwa yang kita sembah itu hanya sebatas gambar, perkataan-perkataan yang kosong, atau kita berpikir melihat kejatuhan banyak oknum-oknum rohani, kita melihat pertengkaran di rumah Tuhan, melihat perselisihan, perdebatan, kemudian kita disodorkan 3 tahun masa pandemi ini pertunjukan medsos dunia rohani yang makin tidak jelas arahnya. Saya beritahu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kembali ke kitab suci. Semua jawaban hanya ada di dalam kitab suci, dan engkau harus siap untuk menjadi murid lagi. Hanya murid yang bisa diajar. Kalau engkau tidak siap untuk dimuridkan, gak ada gunanya lagi menjalani kehidupan beragama selagi hidup. Hanya orang yang punya hati mau dimuridkan, membuka telinganya mendengar akan suara Tuhan, membuka hatinya untuk selalu dikoreksi. Dan ada banyak orang berpikir Tuhan kita bisa sejalan, melayani Dia sambil berbuat dosa. Disangkanya neraka dan surga itu tetangga. Alangkah sesatnya kehidupan akhir zaman seperti itu. Surga dan neraka itu tempatnya terpisah, Bapak Ibu.
Satu di atas, satu di bawah. Karena itu pilihannya untuk ikut sumber kemuliaan atau kembali ke dunia nafsu manusia dan setan-setan. Jadi pesan pertama tadi, kita harus siap untuk dimuridkan. Yang kedua, yang terakhir, Ayub 2 ayat 5 sampai yang ke-10. Ayub 2 ayat 5 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beli untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, sama-sama kaum wanita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kaum pria baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sama-sama katakan amin. Jikalau Bapak Ibu ingin hidup dalam kemuliaan, ingin melihat kemuliaan, dan sepanjang hidupmu, garis keturunanmu dipenuhi kemuliaan Tuhan, engkau harus hidup dengan iman yang teguh. Iman yang teguh hanya bisa lahir lewat pengenalan pribadi akan Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa memiliki iman yang teguh kalau tidak berjumpa pribadi dengan Tuhan. Orang yang bisa memiliki iman yang teguh adalah orang yang pasti memiliki hikmat. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Selama orang Kristen tidak punya roh takut akan Tuhan, semua omongannya pasti banyak kemunafikannya. Dan altar Tuhan ini, selama tidak dipenuhi dengan kekudusan Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, altar ini akan jadi ajang pertunjukan, akan menjadi tempat drama-drama rohani, tempat penjualan perdagangan rohani. Oleh karena itulah di akhir zaman kita harus berdoa dan menopang banyak hamba-hamba Tuhan. Harus saling menopang satu dengan yang lain di dalam doa-doa syafaat kita. Ini bagian kita untuk saling menguatkan, saling berpegangan tangan, supaya satu dengan yang lain saling mengingatkan. Sebab di dunia ini tidak ada seorang hamba pun, tidak ada seorang manusia Kristen pun yang bisa mengalahkan setan. Karena setan itu usianya adalah usia yang kekal. Kita ini usianya terbatas. Yang bisa mengalahkan setan itu hanyalah Roh Kudus, roh yang memakai kuasa otoritas Tuhan, dan roh itu berdiamnya di dalam kita. Saya laporkan ke Ibu Gembala, Pastor Susi Herawati, dengan sidang penatua, diaken, dan seluruh pimpinan gereja. Saya punya PR hutang pelayanan tahun 2022 yang lalu. Jadi waktu pertama saya mengisi di GKI Puskoneo, ada umat yang ketemu saya di pintu keluar dan kemudian berkata, Pak Pendeta doakan saya, dan ketika saya tumpang tangan terjadi sesuatu. Dan begitu saya lihat, loh ini hotel bintang 5 dan ini kok banyak umat dan ini lagi ada keramaian, saya hentikan saat itu. Dan kemarin sudah saya bersihkan, Ibu. Sudah rapi dan sudah bersih semuanya. Jumlahnya Stefanus nanti yang akan masukkan ke library GKI Puskenio. Bersukacitalah. Katakan kiri kananmu, bersukacitalah. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Amin. Miliki iman yang teguh. Dan ini bagian yang saya mau bagikan di tahun 2023 ini lewat apa yang Tuhan ajarkan ke saya. Kita masih punya 10 menit, jadi tangkap cepat dan resapi. Tiba-tiba Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit gigi sebelah kiri paling atas bolong. Sakit sekali. Sakitnya itu bukan sakit biasa, kesentuh air aja, ngilu dan sakit sekali.
Maka saya bergegas sesuai yang Tuhan beri saya penglihatan. Saya pergi ke kota Kudus, pelayanan ke kota Kudus, bertemu dokter 75 tahun, dan itu dokter teganya bukan main dengan sakit, disemprot ini sakitnya sudah sampai kejang-kejang. Doa nggak bisa nahan rasa ngilu dan sakitnya, sampai saya itu kejang dan tertutup lubangnya. Lalu dokternya selesai dan berkata, aku ya kok heran, udah tertutup kok masih ngilu. Saya bawa keadaan itu sampai ke Surabaya. Pelayanan di Surabaya, kemudian saya pulang ke Jakarta. Sakit lagi, ngilu lagi, copot. Saya mampir ke tetangga, seorang dokter adalah seorang bibi dari seorang artis ternama. Murah, warga saya, kebetulan saya ketua RW, murah, enak, dan servisnya bagus sekali. Tetapi ditambal katanya mau perawatan, baru 1-2 hari copot lagi. Lalu saya berdoa, pergi lagi. Maksudnya tidak menambal, tapi dokternya tidak bisa. Akhirnya saya ajak istri saya pergi ketemu dokter yang ketiga, anak Tuhan, namanya adalah nama seorang tokoh besar di bangsa Israel yang hidup benar pada generasinya sampai semua penatuannya. Tidak ada sakit, tidak ada ngilu, ditambalnya rapi sementara, tapi 2 hari copot lagi. Jadi akhirnya kami tiba di sebuah rumah sakit yang sangat besar di kota Jakarta. Dan disinilah saya berhakim-hakiman dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya berhakim-hakiman? Karena saya mewakili umat Tuhan, mewakili hamba-hamba Tuhan. Dan puji Tuhan diberi otoritas bisa bicara sama Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, alangkah malunya kami ini, hamba-hambamu ini, umatmu ini, yang tahu engkau adalah kasih, yang paham akan hidup ini, diajarkan bayar persepuluhan, memberi kolekte, memberi persembahan. Tapi hambamu berdiri di sebuah rumah sakit yang dibangun oleh seorang wanita tua bangsa lain. Megahnya luar biasa, melebihi hotel bintang 5 ini. Saya berkata, apakah kekristenan ini sudah kehilangan suatu kesalehan dan suatu buah yang jadi berkat di muka bumi? Saya berhakim-hakiman sama Tuhan. Saya sandung Tuhan dan Tuhan sandung saya, dan Tuhan berkata, kenapa engkau tidak buat seperti itu? Saya berkata, kalau aku punya dan kepercayaanmu ada, aku buat lebih, tapi aku tidak kau percayakan pegang keuangan. Kau percayakan aku hanya melayani belas kasihan, pelayanan kasih. Saya berhakim-hakiman Bapak Ibu. Dan saya bertemu seorang dokter. Bapak Ibu tahu, canggihnya rumah sakit itu. Dokter itu begitu masuk alatnya, itu bisa foto muncul di komputernya. Kami berbincang-bincang dengan seorang dokter wanita, dokter gigi yang ramah sekali. Dia berkata, Pak Johan, gigimu itu nembus nyampai ke akar atasnya. Dan saya ini bertanya jawab dengan perantara Roh Kudus. Lalu Roh Kudus tanya, dokter izin, kalau dokter di posisi saya, dokter buat apa atas gigi ini? Kalau saya ditanya gini, saya akan berkata, saya cabut aja. Saya tanya, kenapa masih dicabut? Karena kalau kamu tambal pun pasti sakit lagi dan akan rusak lagi. Kalaupun kamu mau, saya referensikan ke rekan saya yang nyabut, bukan saya, nanti ada dokter yang khusus untuk nyabut gigi, operasi mulut. Saya merasakan sesak Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi baru-baru ini. Dan fotonya masih ada. Nggak enak dilihat ternyata. Kerusakan penyakit itu nggak enak dilihat. Dan ketika kami datang mau bayar, susternya lagi dan berkata, Pak, kata dokter, Bapak cukup bayar uang administrasinya aja. Maka istri saya pergi ke kasir bayar, biayanya hanya 50.000. Dan rumah sakit ini, Bapak Ibu jangan tepuk tangan dulu, karena rumah sakit ini tidak mewakili kekristenan sama sekali. Justru kita harus malu dan tersandung karena kita ini belum buat apa-apa di muka bumi ini. 50.000 saudara.
di foto. Di mana hari ini dokter gigi kalau foto cuma bayar 50.000? Ada. Dan yang ngalaminya, yang berkata pada Tuhan, kenapa generasi kami gereja-gereja Tuhan ini tidak membangun rumah sakit subsidi ini, tidak membangun kemuliaan seperti ini, hanya sibuk ribut, sibuk memperebutkan urusan persepuluhan, sibuk mempopulerkan diri, sibuk untuk lifestyle, sibuk untuk mengejar jumlah. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari saya rangkaikan pengertiannya sisa 4 menit. Yang pertama, ketika saya ke Kudus, kita orang Kristen akan berpikir, enak jadi orang kudus, kita harus jadi orang kudus. Berhentilah dengan keinginan itu mulai tahun 2023, karena akan copot juga. Lalu pergi ke tempat yang nyaman, baik, enak. Berhentilah di tahun 2023 ini untuk mencari yang nyaman dan enak, karena akan copot juga. Lalu pergilah ke yang, wah baik, nggak sakit, wah sangat rohani. Berhentilah tahun 2023 ini dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga, sudah selesai, masuk yang keempat. Di tahun 2023 ini, bukalah kapasitas hidupmu untuk melihat Tuhan akan mengajar engkau hal-hal yang baru, meskipun keluar dari lingkaran doktrin rohani. Sebab tahun 2023 ini, iman kita disandingkan. Di tempat yang nyaman akan ada kematian, di tempat yang tidak nyaman justru ada berkat dan kehidupan, kata Tuhan. Jadi ketika saya harus balik lagi ke dokter itu, saya berkata pada Tuhan, ini kuncinya. Ini kunci tahun 2023, ini kunci untuk masuki kemuliaan Tuhan. Kembali ke firman. Katakan kiri kananmu, engkau harus hidup kembali pada firman. Sebab firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab kasih mula-mula hanya ada di dalam firman. Orang yang hidup di dalam firman akan hidup di dalam kasih Yesus. Lalu saya berkata kepada Tuhan, yang tangan berlubang, sumber kemuliaan, Tuhan, masa mudaku, aku ini tidak terawat. Tidak ada seorang pun yang merawat hidupku dari masa kecilku. Papa mamaku miskin, tidak bisa merawat aku, tidak ngerti hidupku. Dan tidak ada seorang pun tolong aku dari masa kecil. Maka ketika gigiku bolong dikit, pada masa itu dicabut semua, Tuhan. Saya ini dari mudanya, SMP, SMA, gigi dalamnya udah hilang 3. Ini efek hilang 3 inilah, maka gigi atas ini bergeser. Lalu saya berkata kepada Tuhan, kenapakah engkau tidak tumbuhkan kepadaku gigi emas saja Tuhan, supaya saya nggak usah cari dokter lagi. Karena dahulu ada seorang hamba Tuhan yang digebar-geborkan pada saya sekolah di The School of Act di tahun-tahun 99. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Escobar, itu pernah berdoa, giginya tumbuh gigi emas. Tiba-tiba Tuhan itu menuntun saya nyetir mobil dengan istri. Ada satu dokter, dokter gigi angkatan laut. Dulu anak-anak saya urus, saudara. Meskipun saya sudah hidup sendiri, tidak ada istri, hidup sebagai single parent, uang saya perbaiki gigi anak-anak, pasang kawat gigi. Dan di dokter ini dulu pernah terjadi kecelakaan mengerikan sekali. Kenapa? Sampai sana, anak-anak duduk, saya kebelet kencing. Begitu saya pegang gagang pintu, saya buka, ada suara teriak, "Ah!" Dan kemudian terjadi kasus. Ini adalah anak dari seorang jaksa. Lalu malam dokter panggil saya, telepon, Pak Johan, tolong mampir ke tempat saya. Saya tanya, ada perlu apa dok? Ini orang ngamuk-ngamuk, katanya pengen ketemu Bapak. Saudara, saya ngalami yang tidak nyaman di dokter gigi yang angkatan laut ini. Lalu datanglah saya, dan dalam koridor ngamuknya, Bapak melecehkan saya. Buka sembarang itu kamar mandi. Saya lagi di dalam dan Bapak melecehkan saya. Dia bawa pacarnya pasang muka. Saudara tahu, orang lagi marah dan siap akan memukul. Saya, saudara, sudah mengalami kekeluhan hidup. Dan dikeluhkan lagi, tidak bisa membela diri. Lalu saya cuma bilang gini, izinnya, saya ini punya anak perempuan.
saya tidak akan berbuat hal tidak senonoh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu kebelet. Saya kebelet, saya rasa tidak ada orang di kamar mandi. Saya buka, itu bisa kebuka dari luar. Dia marah. Ngarang-ngarang kamu, Pak. Lalu saya bilang, dokter, ayo kita ke depan. Maka dokternya juga percaya nggak percaya, dibawanya masuk ke depan, dokternya ke dalam, dia kunci pintu, saya buka dari depan, kebuka. Ternyata kamar mandinya rusak. Sialnya Pak Johan yang buka, ada perempuan lagi bertelur di dalam. Masuk lagi di ruangan, dia ngomong lagi, tapi bapak udah lihat saya kan? Saya tanya, lihat apa? Orang buka langsung tutup, gak sempat lihat, dia bilang. Maksudnya ada lihat laba-laba gitu loh saudara, ya. Saya bilang, saya gak lihat apa-apa mbak, gitu. Bapak lihat saya, dan saya ini lagi mens Pak. Saya bilang, celakalah saya, kok yang sehat gak dilihat, yang di mens kok dilihat. Saya bilang, mbak, saya ini punya anak perempuan. Karena begitu lihat kondisi begitu, pacarnya sadar, langsung bilang, udah ya, bapak itu udah memberi bukti, bapak itu udah sengaja dan itu rusak pintunya, dan kamu udah tahu bapak ini ngantar anak-anaknya. Selesai. Keluar sepasang anak manusia ini di depan, mereka berantem itu sampai cowoknya itu mukul mobil itu kedengar sampai tempat dokternya, dan ini keluarga jaksa. Nah, tiba-tiba Tuhan mengantar saya dengan istri saya datang ke tempat itu yang tidak akan pernah terima orang yang tidak daftar, yang daftar pun antrinya sampai tengah malam. Siapa sangka di tempat yang gak nyaman, dokternya ketemu, dia periksa, dia ketok-ketok, kemudian dia semprot-semprot, ngilunya bukan tahan pak, kemudian dia bilang, oh ini gak kelihatan lubang ini, utuh lagi gigi saya. Itu kemuliaan dari Tuhan. Di tengah kekusutan apapun di tahun 2023 ini, kembali di firman, kembali ke firman. Kalau mau tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Ini jawaban Tuhan, khususnya pas 30 menit. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya meskipun singkat, pesan Tuhan ini akan menguatkan kita. Dan sebagai bagian penutup, saya baca saja, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Keluaran 33 ayat 18-20 ada 5 isi kemuliaan. Yang pertama adalah kegemilangan. Kegemilangan itu di dalam bahasa lainnya diterjemahkan goodness. Goodness itu artinya kebaikan. Yang kedua isinya adalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu isinya adalah karakter dan jalan Tuhan. Yang ketiga adalah kasih karunia. Yang keempat adalah belas kasihan. Yang kelima adalah kekudusan. Kekudusan itu adalah roh takut akan Tuhan. Ada kesempatan lain kita akan belajar penguraiannya. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dan saya kembalikan ke Pastor Susi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan jadikan setiap kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Johan yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan memberkati baik di dalam pelayanan, dalam keluarga, dan apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan yang akan membuat berhasil. Kami akan memberikan persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.